Oke. Sebelumnya terima salam penganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama-tama juga kita ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Ranjing Hata Langit Sang Dewasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita dulu berdoa. Pada kesempatan ini Bapak minta tolong lagi dengan Agus untuk memimpin kita berdoa dengan berdoa Gayatri Mantra. Kami persilahkan. Ya teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Kita ambil yang pertama dengan sikap asana. Asana. Om Prasada Siti Siwa Suci Nirmaya Nama Suha. Pranayamu. Om Ang Nama. Om Nama. Om Ang. Taruh sudana menyucikan tangan. Om Sidamang Soham. Om Sidamang Soham. Om Mati Sidamang Om Soham. Mati Sidamang Soham. Gayatri Mantra. Sawitu berwaren buarku dewa batu daya buar buah suah sawitu berwaren yang Barku dewa sedimahi Dioyona Pracodaya Om Burbuaso Tat Sawitur Warenyam Barku dewa sedimahi Dioyona Pracodaya Om Santi 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 Om Sahih. Oke, terima kasih Agus. Ini Dayun, mohon kameranya dihidupkan Dayun. Oke, Caca tadi mana? Nah, oke. Kita sama-sama sudah berdoa. Absennya sudah diisi yang Bapak kirim tadi di Google Form? Sudah diisi? Sudah Pak. Sudah Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Yang sudah silahkan isi absennya yang Bapak kirim tadi Google Form melewati WA, silahkan diisi. Nah, pada kesempatan ini tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan pada kesempatan ini juga Bapak harapkan kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita pembelajarannya virtual seperti ini, namun tidak mengurangi dari semangat kalian untuk mengikuti pelajaran. Dan pada kesempatan ini juga mohon selalu kalian menjaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan kalau keluar. Bapak mohon juga kalian menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak. Dan ingat, kalau memang tidak ada keperluan, lebih baik tidak usah keluar, jangan keluyuran di luar, ya. Gitu. Nah, pada kesempatan ini, Bapak mau tanya nih, kalian hari ini ada membantu orang atau tidak? Ada menolong orang atau tidak? Menolong teman kalian atau siapa? Dayun, kamu ada nggak membantu orang hari ini? Ayo, Dayun, saya dengar suara Bapak. Dayun? Benar Pak. Hari ini kamu ada membantu orang nggak? Membantu atau menolong? Ada nggak?
Nggak ada, Pak. Nggak ada. Membantu orang tua kamu ada nggak hari ini? Ayo, ada nggak? Ada, Pak. Sebelum bangun tadi kamu ada membantu orang apa namanya? Setelah bangun pagi tadi kamu ada membantu orang tua nggak? Ada, Pak. Ke sawah. Bantu kemana? Ya sudah Gus saja. Gus, kamu hari ini ada membantu orang tua nggak? Ada Pak, Ada. Bantu dalam hal apa? masak di dapur Pak. Masak di dapur. Oke, nah Agus katanya pintar dia membantu orang tuanya memasak di dapur. Nah kamu Yuhen, Yuhen kamu hari ini apa yang kamu lakukan? Yang sekira-kiranya itu kamu apa namanya? Apa yang kira itu bisa membantu orang? Apa? Entah orang atau orang tua kamu kayak atau tetangga kamu atau saudara kamu. Apa yang kamu lakukan? Oke. Nah, tadi kan Agus katanya membantu orang tuanya nih. Nah, membantu orang tua itu salah satu Suaranya contoh. nggak jelas, Pak. Ya, membantu orang tua itu salah satu contoh dari apa, Gus? Gus, bisa dengar nggak? Bisa Pak, bisa Pak. Yang membantu orang tua itu salah satu contoh dari apa? Dari yatnya Pak. Ya, dari yatnya. Nah, sekarang nih Bapak tanya Kadek nih. Yatnya itu artinya apa, Kadek? Kadek, bisa dengar suara Bapak? Hidupkan ininya, mic-nya. Mikrofonnya hidupkan, Kadek. Kadek bisa dengar nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak dengar. Oke, Dayon. Bapak. Apa pengertian yatnya, Dayon? Tahu, Pak. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, coba perhatikan. Nah, kenapa Bapak bertanya seperti tadi? Karena ini ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu dengan materi itu, yaitu nilai-nilai yatnya dalam Mahabharata. Nah, salah satu contoh dari yatnya tadi seperti yang dikatakan Agus itu adalah membantu orang tua. Sebenarnya itu bagian dari yatnya itu banyak sebenarnya contoh-contoh yatnya itu tidak hanya membantu orang tua, tetapi contoh-contoh yang lain juga banyak. Misalnya kalian nih membersihkan lingkungan halaman kalian itu contoh dari yatnya. Berdoa sebelum belajar itu contoh dari yatnya. Berdoa sebelum makan itu contoh dari yatnya. Banyak contohnya. Oke, yang baru Ini gabung. ada tugas, Pak. Oke, yang baru gabung. Ute, selamat bergabung. Nah, pada kesempatan ini materi kita yaitu tentang nilai-nilai yatnya dalam Mahabharata. Pada kesempatan ini Bapak akan menampilkan slide. Nanti tolong kalian perhatikan secara seksama apa yang Bapak tampilkan. Ya. Oke, perhatikan. Ada nggak? Slide-nya ada tampil nggak? Ada Pak, ada Pak. Ini Om Swastiastu ada nggak tulisannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Pak. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah supaya kalian dapat menjelaskan pengertian yatnya. Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan yatnya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian pancayatnya. Nah, kemudian pengertian yatnya. Nah, yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya dari kata yat yang artinya memuja, mempersembahkan, dan berkorban. Nah, yatnya adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang dilaksanakan secara tulus ikhlas untuk tujuan mulia dan luhur.
Nah, inti dari yatnya adalah persembahan dan bakti manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam bentuk karya, perbuatan, ceria, ketulusan, budi atau kesadaran, dan bakti atau persembahan. Nah, dasar pelaksanaan niatnya. Nah, jadi kita melaksanakan niatnya itu ada dasarnya. Nah, dasar dari pelaksanaan niatnya itu adalah adanya trirena atau 3 utang. Tri itu artinya 3, rena itu utang. Nah, bagian-bagian dari trirena adalah 1, dewa rena, yaitu utang kepada Tuhan. Nah, coba Bapak tanya nih, utang kita kepada Tuhan itu yang seperti apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Oke. Nah, dewarna itu tadi utang kepada Tuhan. Nah, maksudnya di sini adalah kita berutang kepada Tuhan itu karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi kita itu berutang kepada Tuhan. Bagaimana cara kita membalasnya? Yaitu dengan mengucap syukur. Itu salah satu cara kita membalas utang kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah resirna, yaitu utang kepada para resi atau orang suci. Nah, lalu pertanyaannya, kok kenapa kita bisa berutang kepada para resi? Nah, maksudnya itu adalah karena para resi inilah, karena karena para resi inilah yang mengajarkan ilmu-ilmu spiritual kepada kita melalui kitab-kitab suci yang dapat kita pelajari sampai sekarang, dan tanggung jawab kita adalah mempelajarinya. Nah, cara kita membalasnya itu, membalas utang kita kepada para resi itu tidak lain adalah mempelajari ilmu-ilmu agama yang terdapat di dalam kitab suci kita. Salah satu contoh yang nyatanya itu adalah belajar agama seperti ini. Nah, contoh nyatanya itu belajar seperti ini yang kita laksanakan sekarang. Itu adalah contoh dari resiyatnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Pitkarena, yaitu utang kepada orang tua atau leluhur. Nah, kenapa kita berutang kepada orang tua atau leluhur? Karena berkat jasa orang tua lah yang telah merawat kita sehingga kita menjadi orang yang berbudi pekerti seperti saat ini. Nah, itu dia tadi. Nah, kemudian selanjutnya bagian-bagian niatnya. Yang pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada Sang Hyang Widasa, Ranyi Hatta Langit beserta manifestasinya. Contoh dari dewayatnya adalah melaksanakan persembahyangan Basara, Trisadia. Contoh lain adalah misalnya sembahyang pada hari raya kuning, purnama tilem, dan sebagainya. Nah, itu dia contoh dari dewayatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pitrayatnya. Pitrayatnya adalah persembahan atau korban suci yang dihaturkan kepada leluhur. Contoh dari pelaksanaan pitrayatnya adalah melaksanakan ritual kematian bagi orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Misalnya pemakaman, tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Karingan di Kalimantan Tengah. Bisa juga misalnya ngaben bagi saudara kita yang ada di Bali. Kemudian contoh lain di Barito Timur itu adalah wara. Nah, itu dia contoh dari trayatnya tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manusiayatnya. Nah, manusiayatnya adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada sesama manusia. Contohnya adalah donor darah, gotong royong, membersihkan lingkungan, dan menolong sesama manusia. Nah, jadi melaksanakan niatnya itu tidak hanya mempersembahkan sesajen dan sebagainya. Menolong sesama, membersihkan lingkungan itu termasuk bagian dari contoh niatnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah butayatnya. Nah, butayatnya adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada para resi atau butayatnya adalah persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada para buta untuk keseimbangan alam semesta. Contohnya adalah mencaru dan menyanggar yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Karingan di Kalimantan Tengah. Nah, itu tadi materi kita tentang nilai-nilai dalam Ramayana yang implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Oke, nah tadi kita sama-sama, kalian juga sudah sama-sama menyimak slide yang ditampilkan Bapak melalui Zoom tadi di layar kalian masing-masing, dan juga Bapak sudah menjelaskan.
Nah, pada saat sekarang ini Bapak persilahkan untuk kita sama-sama mendiskusikan hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama tentang materi tadi. Saya persilahkan kepada siapa yang mau bertanya. Oke? Ada yang mau bertanya? Yuhen? Ada nggak nggak ada, pertanyaan? Aku nggak Dayun, ada. Dayun, Aku ada nggak nggak pertanyaan? Dayun? Nggak ada, Pak. Agus? Enggak ada, Agus, Pak. Agus, ada nggak? Kade? Kade ada nggak? Ada yang mau ditanyakan, Kade? Kade? Enggak ada, Pak. Caca? Caca, ada nggak yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Multe? Enggak ada, Pak. Ini Aldi ada nggak? Ada nggak yang perlu ditanyakan tentang materi tadi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada berarti Bapak nih, berarti Bapak anggap kalian paham ya. Nah, berarti kalau kalian paham berarti Bapak yang bertanya sekarang. Oke nih. Dalam melaksanakan baktinya umat Hindu itu selalu melakukan yatnya setiap hari. Nah, tujuan kita melaksanakan yatnya itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab dulu sebelum Bapak tunjuk? Aku, Pak. Nah, oke, Caca, silahkan. Tujuan pelaksanaan yatya yang dijelaskan, tunggu, Pak. Tujuannya untuk membayar 3 hutang yang kita bawa sejak lahir. Tiga hutang itu adalah Tri dan Trina, Pak. Oke, kata Caca tadi, tujuan kita beryatnya adalah untuk membayar hutang kita yang disebut dengan Trirena tadi. Itu kata Caca. Ada yang lain nggak? Tujuan kita beryatnya tadi apa? Coba, jawabannya bagus Caca. Coba yang lain ada nggak? Tujuan kita beryatnya itu apa? Coba, Bapak minta satu orang lagi. Oke, kalau tidak ada, jadi gini. Nah, jadi dalam kehidupan umat Hindu itu, jadi umat Hindu itu selalu bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Atas apa? Yaitu atas segala nikmat anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, rasa syukur inilah yang diwujudkan dalam bentuk yatnya tadi. Nah, yatnya juga ini tadi sebagai bentuk balas balas budi kita kepada siapa? Kepada Tuhan tadi untuk membayar utang kita kepada Tuhan dan manifestasinya seperti yang dikatakan oleh saudari kalian Caca tadi benar bahwa katanya yatnya itu adalah untuk membayar utang kita. Membayar utang kepada siapa? Kepada Tuhan dan manifestasinya. Gitu. Nah, itu dia tadi tujuan dari kita melaksanakan yatnya. Nah, oke, ada nggak pertanyaan sebelum kita simpulkan materi hari ini? Coba. Enggak. Aku nggak ada, Pak. Coba. Ada nggak pertanyaannya? Atau dari materi tadi ini apa yang perlu kalian tanya atau apa yang perlu dibahas pada kesempatan hari ini? Ayo, ada nggak? Oke, Dayun nih bawa buku nih. Dayun, ada nggak pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak berarti Bapak anggap kalian paham semua ya. Nanti kalau kalau Bapak sudah membuat tugas, tolong dilihat dan ikuti instruksinya dan Bapak anggap kalian bisa menjawab semua apa yang Bapak buat dalam tugas tersebut. Karena kalian tidak pertanyaan berarti kalian paham. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum menutup pembelajaran kita simpulkan materinya dulu. Oke, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan materi pada hari ini sebelum Bapak yang simpulkan. Coba Agus, coba simpulkan materi kita pada hari ini. Ya Pak, yatnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yat yang berarti memuja, persembahkan atau korban suci. Secara tulus ikhlas, Pak. Oke. Itu.
Sudah atau belum? Yang lain ada nggak? Coba yang lain. Coba Ute, apa simpulannya Ute? Materi kita hari ini simpulannya apa? Ayo. Ute bisa dengar suara Bapak nggak? Bisa nggak? Coba simpulkan materinya. Ayo. Oke. Caca bisa nggak simpulkan? Ayo. Ini Pak. Oke. Kalau tidak ada berarti jadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian Agus tadi bahwa kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang yatnya. Jadi seperti yang dikatakan tadi yatnya itu adalah persembahan yang dilaksanakan oleh umat Hindu itu secara tulus ikhlas. Nah, yatnya itu dibagi menjadi 5 yang disebut dengan pancayatnya, terdiri dari dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, kemudian manusia yatnya, dan yang terakhir apa? Utayat. Buta yatnya. Nah, jadi contoh-contoh yatnya itu tidak hanya dalam bentuk upacara atau ritual, tapi dalam kehidupan kita sehari, misalnya membantu sesama manusia, menolong teman, itu contoh dari pelaksanaan yatnya. Nah, itu dia kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Sebelum Bapak menutup tugas materi kita hari ini, Bapak sudah membuat tugas di dalam kelas Google Classroom. Silahkan kalian buka nanti Google Classroom-nya. Setelah materi ini disampaikan, kalian bisa kerjakan, kemudian kalian mengerjakan tugas tersebut dengan mengikuti instruksi. Tolong kerjakan dengan benar dan kirim kembali di Google Classroom. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, pada kesempatan ini juga Bapak ingatkan kembali lagi, kalian selalu menjaga kesehatan, jangan lupa berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Kemudian juga jangan lupa untuk mengucap syukur, selalu membantu orang tua kalian, dan juga belajar dengan tekun supaya apa? Supaya nilai kalian nanti bisa bagus dan kalian juga semangat melihat nilai kalian yang bagus itu di raport. Itu. Nah, sebelum Bapak menutup materi, ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ada nggak? Ayo. Kalau sebelum Bapak tutup nih, ada nggak pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Baik. Bapak ada tugas hari ini, Pak. Siap. Tadi ini Bapak